jenis atau keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal asatidzah wa ya ayyuhal ikhwah wa ayyuhal musyahidun al-kiram, para pembelajar yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, begitu pula yang menyimak pembelajaran ilmu nahwu ini dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kita, khususnya urusan dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, dan mempelajari ilmu-ilmu yang harus kita pelajari untuk memahami maksud yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Quranul Karim, ataupun maksud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya yang sahih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan yang ke-45 dari serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah, kitab yang membahas tentang kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu, dan kita sudah sampai pada pembahasan al-mansubatu minal asma', isim-isim yang mansub. Setelah sebelumnya di banyak materi kita membahas tentang al-marfu'atu minal asma', isim-isim yang marfu', yakni yang hukumnya adalah marfu', baik tanda rafa'nya adalah dhammah ataupun tandanya adalah tanda cabang dari dhammah atau tanda yang mewakili dhammah. Yang jelas di antara atau isim-isim marfu' dalam bahasa Arab adalah ya fulan, fulan dan fulan. Yakni mubtada, ya, khabar, fa'il, naibul fa'il, ya, dan seterusnya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, begitu pula ketika kita mempelajari al-mansubatu minal asma', jadi ada isim-isim yang dikategorikan oleh para ulama, oleh para ahli bahasa sebagai isim-isim yang hukumnya adalah mansub. Ketika dia disebut sebagai isim fulan, ya, maka dia mansub kata ahli bahasa. Maka kita berjalan sebagaimana kaedah yang telah mereka tetapkan. Ya. Apa saja al-mansubatu minal asma'? Apa saja isim-isim yang mansub? Isim-isim yang mansub lebih banyak lagi dibandingkan isim-isim marfu' yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa dilihat di halaman 243 dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah yang ada di depan teman-teman semuanya. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, Al-Fa'idatul Rabi'atu wa Thalathun, faedah yang ke-34. Kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-34, yaitu tentang al-mansubatu minal asma', isim-isim yang mansub, kata-kata yang dihukumi sebagai kata yang mansub. Al-mansubatu minal asma'i 14 syai'an wahiyah. Penulis waffaqahullahu ta'ala berkata bahwa isim-isim mansub, ya, di dalam bahasa Arab itu ada 14, ya, sesuai hitungan yang dipilih oleh penulis
sesuai cara hitungnya penulis, maka al-mansubatu minal asma ada 14. Yang pertama adalah al-maf'ulu bihi. Ya, al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Ya. Maf'ul bih itu adalah tentu dia adalah isim mansub. Isim mansub ini adalah isim yang akhirannya dibaca nasab. Yang menjadi sasaran suatu tindakan atau lebih dikenal dengan nama objek. Ya, dia yang menjadi sasaran. Dia yang dikenakan oleh suatu tindakan. Dia yang menjadi objek suatu perbuatan. Itu dia sederhananya maf'ulun bih. Ya. Contohnya adalah qabaltu Zaidan. Saya menjumpai atau saya bertemu dengan Zaid. Untuk tindakan bertemu ini, siapa yang menjadi sasaran? Siapa yang ditemukan? Sesuai perkataan mutakallim tadi, perkataan orang yang berbicara tadi, maka sasarannya adalah Zaid. Maka Zaid dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Ya. Nah, maf'ulun bih, ya, dia merupakan salah satu dari isim mansub, yakni akhirannya harus mengikuti hukum nasab. Kalau seandainya dia adalah kata yang mufrad seperti Zaid tadi, maka tanda nasab dia adalah fathah. Kalau dia misalnya jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya adalah ya. Kalau seandainya dia adalah al-asma al-khamsah, maka tanda nasab dia adalah alif dan seterusnya. Ya, ini kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari di awal-awal. Kalau seandainya kaedah-kaedah ini sudah terlupakan, maka akan sulit kita melanjutkan pembelajaran kita ke level atau ke pelajaran yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi tentang tanda-tanda i'rab, ya, baik tanda i'rab yang raisi, yaitu yang pokok, ataupun far'i, yaitu cabang, itu harus kita hafal betul. Ya. Itu dia yang pertama, yaitu maf'ulun bih. Contoh yang lain, qara'tu kitaban. Ya, saya membaca kitab. Kitaban di sini sebagai maf'ulun bihi. Kenapa? Karena dia yang menjadi objek atau sasaran atas tindakan membaca itu. Artinya yang dibaca adalah kitab. Ya, yang dibaca adalah kitab. Kemudian yang kedua, kata penulis, al-maf'ulul mutlaqu. Al-maf'ulul mutlaqu. Apa itu maf'ul mutlaq? Ya, maf'ul mutlaq itu adalah isim atau kata yang dibaca nasab. Beradanya pada urutan yang ketiga dari suatu tasrifan fi'il. Tasrifan fi'il ini adalah perubahan fi'il dari kata dasarnya, ya, menjadi ke berbagai macam bentuk untuk tujuan apa? Untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Dalam kaedah tasrif atau ilmu saraf, itu ada urutan perubahan-perubahan itu. Ya. Kata dasar atau asal katanya itu dianggap urutan yang pertama. Kemudian kita rubah, ya, menjadi urutan kedua. Kita rubah lagi menjadi urutan yang ketiga. Nah, urutan yang ketiga itu yang disebut sebagai maf'ul mutlaq atau lebih dikenal lagi dengan nama masdar. Ya, lebih dikenal lagi dengan nama masdar. Nah, maf'ul mutlaq, ya, ini tujuannya adalah untuk penegasan atau penjelasan, atau dia bertujuan untuk menjelaskan jumlah suatu perbuatan, yakni berapa kali dia terjadi, ya, berapa kali tindakan tersebut dilakukan. Contohnya, ya, kita lihat contoh yang disebutkan oleh penulis, jalastu julusan. Kita memaknai kalimat ini dengan, ya, saya duduk. Cukup seperti itu. Tetapi menurut atau di dalam kaedah bahasa Arab, yang mendengarkan jalastu sama yang mendengarkan jalastu julusan itu berbeda. Ketika ada tambahan julusan maf'ul mutlak tadi, di situ mengandung penegasan.
Ya, artinya saya benar-benar duduk ini. Ya, jalastu julusan. Saya duduk. Atau dia ingin menjelaskan jenis duduk dia seperti apa? Atau bentuk duduk dia seperti apa? Ya. Misalnya jalastu julusal mutawadhi'. Saya duduk sebagaimana duduknya orang yang tawadhu, bukan duduk orang yang mutakabbir, yang takabur. Julusa al mutawadhi'. Julusa ini juga maf'ul mutlak. Ya. Nah, untuk apa tujuannya tadi? Untuk menjelaskan jenis tindakannya seperti apa. Ya, jenis perbuatannya seperti apa. Atau dia menjelaskan tentang jumlah tindakan tersebut atau perbuatan tersebut. Misalnya darabtu darbatan. Ya, darabtu darbatan. Saya memukul dengan sekali pukulan. Nah, saya memukul dengan sekali pukulan. Darabtu darban, saya memukul, yakni saya benar-benar memukul. Ini penegasan. Darabtu darbatan, saya memukul dengan sekali pukul. Darabtu darbataini, saya memukul dengan 2 kali pukul. Darabtu thalatha darabatin, saya memukul 3 kali. Nah, ini untuk menjelaskan jumlah tindakan tersebut. Ini diantara tujuan ya masdar atau al-maf'ulul mutlak, dan dia juga salah satu daripada isim atau kata-kata benda yang dibaca nasab. Ya, jelas ya. Nah, kita sedang berbicara tentang al-mansubatu minal asma. Jadi yang kita sebutkan ya dari jenis-jenis isim mansub ini, maka semuanya tentu dia adalah isim mansub ya yang harus dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, al-maf'ulu fih. Al-maf'ulu fih. Maf'ul fih. Maf'ul fih ya, atau lebih dikenal dengan nama az-zarfu, zaraf. Ya. Dia merupakan isim mansub, kata yang dibaca nasab yang menyatakan tempat atau waktu-waktu terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Itu dia tujuan diucapkannya suatu kata yang dia adalah maf'ul fih atau zaraf. Dia keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu dia zaraf atau maf'ul fih secara sederhananya. Contohnya, ketika seseorang mengatakan jalastu sabahan amamal baiti. Ya. Jalastu sabahan amamal baiti. Jalastu. Sampai di sini sebenarnya kalimat sudah sempurna. Ya. Adanya sabahan amamal baiti atau tidak adanya, maka pada kata jalastu itu sudah cukup untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi maf'ul fih itu bukan bagian inti dari kalimat. Dia adalah tambahan untuk lebih memperjelas kalimat itu. Di sini tujuan dia adalah untuk memperjelas ya, kapan dan di mana terjadinya tindakan itu. Kapan duduk itu? Sabahan. Di sini keterangan waktu. Maf'ul fih atau zaraf. Ya. Sabahan artinya adalah di pagi hari. Berarti dia menunjukkan mata hadatha al-fi'lu. Kapan suatu fi'il itu terjadi. Amamal baiti wa aina hadath. Dan di mana terjadinya? Di mana duduknya? Saya amamal baiti, yaitu di depan rumah. Nah, kata sabahan dan kata amama kita perhatikan akhirannya dibaca nasab. Ya. Dan dia disebut sebagai maf'ul fih, bukan maf'ul mutlak, bukan juga maf'ul bihi. Ya. Jadi maf'ul fih. Ya, ada kata fihnya, ingat saja fih. Ya. Fihi itu ai fi ayyi zamanin hadatha al-fi'lu wa fi ayyi makanin hadatha al-fi'lu. Jadi di mana dia terjadi dan kapan dia terjadi. Diwakili oleh rabit ya, fihi. Ya, jadi seluruh maf'ul itu ada rabit akhirannya. Rabit itu adalah ya ada kata yang berupa huruf
ya, yang mengikuti kata maf'ul itu, kecuali pada maf'ul mutlak. Ya, pada maf'ul mutlak. Namanya saja mutlak. Ketika maf'ul, ya, tidak ada akhirannya, tidak ada huruf ba di belakangnya, tidak ada huruf fi di belakangnya, tidak ada huruf lam di belakangnya atau li, ya, maka itu dia disebut sebagai maf'ul mutlak. Ya. Ini dia maf'ul fih. Sekarang yang keempat, maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Al-maf'ulu lahu atau al-maf'ulu li ajlihi. Ya. Apa maksud al-maf'ulu lahu atau li ajlihi dan untuk apa penggunaannya? Ya. Manfaatnya untuk apa? Ya. Al-maf'ulu lahu atau li ajlihi, ya, dia adalah isim yang dibaca akhirannya dengan nasab juga, yang tujuannya atau manfaatnya adalah untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya suatu perbuatan. Ya, sebab kenapa tindakan itu dilakukan. Untuk menyatakan itu, ya, menjelaskannya kepada lawan bicara, maka dibutuhkan kata yang lain. Yang mana kata ini dia di dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Contoh, ya. Di dalam kitab disebutkan jarat tiflu khaufan minal kalbi. Ya, jarat tiflu khaufan minal kalbi. Anak kecil itu berlari. Nah, apa sebab dia atau motif dia berlari? Ya. Apa motif terjadinya perbuatan tersebut? Ya, yakni berlari itu, ya, terjadinya kenapa? Kenapa si anak-anak itu berlari? Jadi bisa kita tanyakan, ya, sampai di sini, limadha? Ya, kenapa? Jawabannya adalah dengan menyebutkan maf'ul li ajlihnya. Khaufan minal kalbi, dikarenakan dia khawatir atau takut, ya, dengan anjing. Ya, khaufan minal kalbi, takut dengan anjing. Anak kecil itu lari karena takut anjing. Nah, takut anjing inilah yang menjadi motif terjadinya tindakan jara itu. Yang menyebabkan at-tiflu jara, dia berlari. Nah, makanya di belakang kata maf'ul itu ada lam. Lam ini dalam bahasa Arab menunjukkan sebab, ya. Sama juga li ajli, ya. Dikarenakan. Ini adalah pernyataan yang untuk mengungkapkan sebab, alasan. Ya. Itu dia al-maf'ul li ajlih. Ya. Ada yang bisa kasih contoh lain? Misalnya, jalastu alal kursiyyi ta'ban. Ya. Jalastu alal kursiyyi ta'ban. Aku duduk di atas kursi karena lelah, ya. Contoh lain, raja'tu ilal baiti syauqan lil usrati. Raja'tu ilal bait, saya pulang ke rumah syauqan. Alasannya adalah rindu. Lil usrah, rindu keluarga. Akaltu ta'ama, saya makan makanan. Alasannya apa? Jau'an misalnya. Karena lapar. Ya. Adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Apa kira-kira? Ya, yang cocok, yang sesuai maf'ul li ajlihnya. Apa? Belum bisa mikir tanpa kopi. Ya. Adhabu ilal madrasati, apa sebab antum, ya, pergi ke madrasah misalnya? Rojaan. Nah, talaban lil ilmi atau raghbatan fil ilmi, ya. Bahthan 'anil ilmi masalan. Baik. Darabtul walada. Darabtul walada, saya memukul anak itu. Apa alasan kita memukul dia?
Apa kira-kira yang sesuai maf'ul li ajlihnya? Darabtul walada ta'diban lahu. Mumtaz. Ya, dalam rangka kita mendidik atau menegurnya. Ya. Taib, cukup ya. Ini jelas maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu. Ya. Kemudian ada nama lain lagi. Ya, selain maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi, biasanya apa ya? Disebut sebagai al-maf'ulu pakai min ajlihi. Ya. Karena untuk mengungkapkan sebab atau alasan kita boleh pakai lam saja, boleh pakai li ajli, boleh pakai min ajli. Jalastu huna min ajli an u'allimakum nahwan misalnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah al-maf'ulu ma'ahu. Masih maf'ul juga. Jadi yang 5 ini ya, sering disebut sebagai suatu kelompok, namanya adalah al-mafa'il. Ya. Yakni maf'ul. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lahu, maf'ul fih, maf'ul ma'ahu. Ya. Taib, al-maf'ulu ma'ahu, apa itu maf'ul ma'ahu atau maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah, dia juga isim mansub, dan dia terletak sesudah huruf waw. Ya, terletak sesudah huruf waw. Tetapi waw ini bukan bermakna bukan bermakna dan seperti waw ataf. Jadi dia bukan waw ataf yang bermakna dan, bukan kata sambung. Tapi waw di sini mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Oleh karenanya kalau dalam pembahasan maf'ul ma'ah ini di kitab-kitab dasar yang mungkin banyak ditulis oleh para pakar ilmu nahwu, biasanya dengan judul wawul ma'iyah. Ya, pembahasan wawul ma'iyah. Waw yang memiliki makna bersama, menunjukkan makna kebersamaan. Ya, yang dimaksud dengan wawul ma'iyah yaitu maf'ul ma'ah. Ya, maf'ulun ma'ah. Dia adalah isim mansub yang datang setelah waw, yang mana waw ini disebut sebagai wawul ma'iyah. Ya. Jadi wawul ma'iyah itu adalah wawnya. Ya. Yang datang setelah wawul ma'iyah ini yang disebut sebagai maf'ul ma'ah. Karena dia yang dihukumi sebagai isim yang mansub. Ya. Contohnya apa? Contohnya namat tiflu wal lu'bata. Namat tiflu wal lu'bata. Anak kecil itu tidur bersama dengan mainan-mainannya gitu. Ya, bersama dengan mainannya atau bonekanya gitu. Jadi tidurnya dia itu bersamaan dengan mainan-mainan dia. Ya, seperti itu. Itu namanya maf'ul ma'ah. Jadi waw di situ disebut wawul ma'iyah dan maknanya adalah ma'a, bersama. Makanya disebut ma'iyah dari kata ma'a. Ya. Contoh lain misalnya sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Ya. Saya berjalan bersama dengan jabal, gunung. Ini bagi orang-orang yang tinggal di dekat gunung. Ya, dia berjalan itu mungkin sampai setengah jam atau 1 jam, dia pasti masih mendapati gunung itu di samping dia. Seakan-akan dia berjalan bersamaan dengan gunung itu. Dia berjalan, gunung pun berjalan. Padahal sebenarnya gunung itu tetap di situ. Tapi tampaknya, ya, meskipun gunung itu menetap, tampaknya seakan-akan dia berjalan gitu. Maka dia mengatakan sirtu wal jabala, saya berjalan diiringi dengan gunung gitu. Bersamaan dengan gunung. Ya, karena gunungnya itu meskipun dia berjalan seakan-akan tidak tertinggal ke belakang gitu. Tetap saja ada di samping dia. Nah, itu menunjukkan jalannya dia itu bersamaan dengan gunung yang juga berjalan gitu. Ya, seperti itu kira-kira maknanya, makanya disebut sebagai maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Kemudian yang ke-6, ya, isim mansub yang ke-6 adalah al-halu. Ya, al-hal. Al-hal ya, secara bahasa artinya adalah keadaan. Ya.
Al-hal itu adalah isim yang mansub. Akhirannya dibaca nasab dan gunanya atau manfaatnya adalah untuk menyatakan keterangan suasana yang samar atau menjelaskan suasana atau keadaan fa'il ketika dia melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Jadi misalnya saya mengajarkan nahwu dalam keadaan seperti apa atau dalam suasana seperti apa. Nah, untuk menjelaskan keadaan dan suasana itu, maka dibutuhkan isim yang mansub yang disebut sebagai hal. Contoh, ya. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Kalimat sudah sempurna, tapi dia ingin lebih memperjelas bagaimana keadaan Zaid itu datang. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang ya dalam keadaan dia itu berkendaraan. Ya. Atau berkendara, maaf, ya, berkendara. Ya, mengendari sesuatu. Ya. Atau contohnya, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qasas ayat 21, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua orang yang sedang terjadi percekcokan antara dua orang di zaman Nabi Musa alaihi salam, kemudian datang Nabi Musa melerainya sehingga salah satu di antara keduanya itu meninggal, ya. Dan yang meninggal itu termasuk kaumnya Fir'aun. Sehingga datanglah orang yang mengabari bahwasannya ini orang-orang Fir'aun akan datang mengejar Nabi Musa. Ya. Maka Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan negeri itu, ya, menuju kota Madian, ya. Menuju kota Madian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fa kharaja minha khaifa. Maka begitu datang ya, orang soleh mengabarkan kepada Nabi Musa, ini tentaranya Fir'aun, orang-orang Fir'aunnya akan datang membunuh kamu ini. Liyaqtuluka, ya, au liyukhrijuka. Ya, dia akan mengusir kamu, membunuh kamu sebab apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari kaum mereka. Maka keluarlah Nabi Musa dari negeri itu, berlari dia dari negeri itu dalam keadaan khaifa, khawatir. Nah, ini suasana dia atau keadaan dia ketika keluar itu bagaimana? Khaifa. Perhatikan, khaifan mansub. Ini adalah hal, ya. Contoh lain misalnya, ya. Ya, contoh lain, jalastu fi majlisi syekh fulan muta'alliman. Ya. Saya duduk di majelis syekh fulan, ya, dalam suasana sayalah sebagai seorang pembelajar. Bukan saya duduk itu sebagai pengajarnya, tapi sebagai pembelajar. Muta'alliman ini adalah hal. Bagaimana keadaan saya ketika duduk itu. Ya. Ini dia hal. Jadi dia adalah isim mansub yang manfaatnya atau faedahnya adalah untuk menjelaskan suasana atau kondisi atau keadaan fa'il ketika dia melakukan tindakan tersebut. Ya. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Nanti ada pembahasan yang lebih rinci lagi terkait al-hal dan juga isim-isim mansub yang lainnya yang tadi kita bahas. Ini sebagai muqaddimah, gambaran umum. Ya. Kemudian yang ke-7, ya, at-tamyiz. Tamyiz itu adalah kata atau isim lafaz yang dibaca mansub yang tujuannya adalah, ya, atau manfaatnya adalah untuk menjelaskan isim yang samar-samar pada suatu kalimat. Samar-samar ini belum jelas, yakni masih memiliki banyak maksud atau banyak kemungkinan, ya, dia masih samar-samar. Nah, untuk menjelaskan atau menghilangkan sesuatu yang samar-samar itu, maka dibutuhkan suatu kata yang mansub yang disebut sebagai tamyiz dalam bahasa Arabnya. Contohnya apa? Ishtaraitu 20. Kalau kita berbicara sampai di sini saja, ishtaraitu 20, tanpa ada kata-kata sebelumnya. Ya, tiba-tiba kita langsung ngomong ishtaraitu 20.
orang tidak akan benar-benar paham dengan apa yang kita ungkapkan. Ishtaraitu 20 maknanya adalah saya membeli 20. 20 apa? Kan gitu. Perlu diperjelas. Karena akan banyak kemungkinan yang bisa dipahami atau dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Boleh jadi ishtaraitu 20 qamisan, ishtaraitu 20 hatifan, ishtaraitu 20 baitan, ishtaraitu 20 ardan misalnya. Nah, sebutkan suatu kata yang dia memperjelas sesuatu yang samar-samar tadi sehingga dia hanya memiliki satu maksud. Sehingga lawan bicara betul-betul paham dan tidak memahami yang lain yang diinginkan oleh pembicara. Nah, ketika kita mengatakan ishtaraitu 20 kitaban, saya membeli 20 buku. Kitaban inilah yang disebut sebagai tamyiz. Dia yang manfaatnya tadi untuk menjelaskan sesuatu yang samar pada kalimat tadi. Sehingga ya, ketika dikatakan ishtaraitu 20 kitaban, maka tentu lawan bicara tidak akan memahami bahwa yang dibeli itu adalah 20 bidang tanah, 20 rumah. Tidak mungkin. Karena sudah disebutkan 20 apa? Kitaban. Ini dia tamyiz. Kenapa disebut tamyiz? Asal katanya adalah mayyaza yumayyizu, memisahkan. Ya, memisahkan. Yakni membedakan. Yakni tadi 20 apa? Bisa 20 ini, bisa 20 itu, bisa 20 ini. Ya. Ketika datang kata kitaban sebagai tamyiz, maka yang lain itu sudah tidak berlaku. Ya, tidak boleh dipahami yang lain selain kitab. Ya. Sehingga dia menjadi kalimatnya sudah menjadi kalimat yang mumayyiz. Ya. Taib. Selanjutnya yang ke-8 al-mustathna. Ya, mustathna dia juga merupakan isim mansub, suatu kata yang akhirannya dibaca dengan nasab yang terletak setelah huruf istithna. Terletak setelah huruf istithna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Ya, untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya, mustathna itu adalah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan. Ya, kata yang dikecualikan yang jatuhnya setelah huruf istithna atau huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Ya. Kita akan perjelas definisi yang tadi kita sebutkan dengan contoh yang disebutkan oleh penulis di kitab ini. Ya, contohnya adalah najahat tullabu illa zaidan. Najahat tullabu illa zaidan. At-tullab seluruhnya, kan gitu. Pemahaman pertamanya adalah at-tullab seluruhnya, para siswa seluruhnya itu sukses, naik kelas misalnya. Illa zaidan, kecuali Zaid. Ya, dari keseluruhan tadi Zaid saja yang tidak sukses atau yang tidak naik kelas. Nah, itu tadi yang kita katakan bahwasannya dia itu terletak setelah huruf istithna. Yang dimaksud dengan huruf istithna, huruf untuk mengecualikan tadi adalah illa, yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sebut dengan kecuali. Kecuali itu namanya adat istithna atau huruf istithna. Ya. Untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Illa zaidan, ini dia hukumnya. Bertolak belakang tidak dengan sebelum huruf istithna tadi. Bertolak belakang. Sebelum huruf istithna, kalimatnya adalah najahat tullab. Seluruh siswa sukses. Ya, naik kelas, lulus. Ya, ini dia kalimat yang pertama. Tetapi setelah huruf istithna ada datang kata Zaid. Ya, yakni kecuali Zaid. Berarti hasil akhirnya, hukumnya itu berarti bertolak belakang dengan kalimat yang pertama tadi sebelum adanya huruf istithna. Nah, gampangnya tadi apa? Bahwasannya mustathna ini adalah kata yang dikecualikan. Ya, kata yang dikecualikan. Jadi Zaid itu yang dikecualikan dari
kalimat sebelumnya dari siswa-siswa yang dikatakan sebagai siswa yang lulus. Nah, kecuali Zaid kan gitu. Itu dia mustathna. Kemudian yang ke-9 al-munada. Ya, al-munada. Al-munada ini adalah isim yang mansub, ya. Kata yang dibaca akhirannya dengan nasab, yang dia jatuh atau datang setelah huruf nida. Ya, setelah huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida ini adalah huruf yang kita gunakan untuk memanggil. Ya, untuk memanggil supaya yang dipanggil itu menoleh atau mengunjungi atau mendatangi orang yang memanggil. Ya. Nah, kata-kata yang digunakan untuk memanggil atau menyeru dalam bahasa Arab itu disebut sebagai nida. Dalam bahasa Indonesia kita punya misalnya wahai, ya. Apa kita punya lagi yang lain selain wahai? Nah, kita cuma punya wahai, ya. Wahai gitu. Ini adalah kata seruan. Wahai Allah. Ya. Iya. Iya. Sepertinya itu enggak bagus kayaknya. Ya, iya. Wahai Allah, wahai kamu gitu, yang berpeci hitam misalnya. Wahai, ini adalah kata seruan atau kata panggilan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nida. Nah, yang datang setelah kata panggilan atau nida ini, itu yang disebut sebagai al-munada. Apa hukum al-munada? Mansub. Nah, karena dia merupakan salah satu dari isim-isim yang mansub. Contohnya, ya, disebutkan di sini ya mudiral markazi. Ya mudira, perhatikan mansub. Mudiral markazi. Niya, ya itu adalah salah satu huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru atau disebut sebagai apa tadi? Harfun nida, huruf nida. Dan dalam bahasa Arab itu masih banyak yang lainnya selain huruf ya. Ya. Ya mudiral markazi, ya abdallahi, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Ya. Ya tullabal ma'hadi, wahai para santri pesantren. Ya. Dan seterusnya. Ini dia al-munada. Gampangnya al-munada itu artinya adalah yang diseru atau yang dipanggil. Ya, dengan kata-kata panggilan atau kata-kata seruan. Kemudian yang ke-10, ismu la an-nafiyati lil jinsi. Isim la an-nafiyah lil jinsi itu adalah suatu isim yang dibaca mansub akhirannya suatu isim, ya, yang dia dibaca ya mansub akhirannya nasab, yang datangnya itu setelah la, ya, setelah huruf la. Yang mana, ya, yang mana la ini pada asalnya dia memasuki mubtada dan khobar sebagaimana nanti pembahasan isim mansub di nomor 12. Dia sama itu. Cara kerjanya pun sama. Ya. La sama yang nanti poin ke-12, inna dan kawan-kawannya itu cara kerjanya sama. Dia masuk ke mubtada dan khobar. Jadi yang datang setelah la itu adalah mubtada. Ya. Awalnya. Ya. Tapi begitu sudah masuk la, nama dia bukan lagi menjadi mubtada. Hukum dia pun bukan seperti hukum mubtada yang marfu. Dia sudah menjadi isim la an-nafiyah lil jins. Itu namanya. Yang dinafikan oleh kata la. Ya. Yang dinafikan oleh kata la. Maka hukumnya adalah mansub. Sebagai apa? Sebagai isim la. Ya, contohnya apa? La taliba hadirun. Tidak ada seorang pun siswa yang datang. La taliba. Tidak ada seorang siswa pun. Nah, dia dinafikan oleh apa? Oleh kata la ini. Ya. Dinafikan penafiannya itu dalam hal apa? Dalam hal hudur, kehadiran atau kedatangan. Ya. Jadi bahwasanya tidak ada seorang pun yang hadir atau yang datang. Itu namanya isim la an-nafiyah lil jinsi. Kemudian ya, kenapa disebut an-nafiyah lil jinsi? Dia menafikan sesuatu yang umum
yang sejenis dengan dia. Artinya ketika dikatakan la taliba hadirun, siapapun yang disebut santri, itulah yang dimaksud oleh pembicara. Artinya bukan santri tertentu saja yang tidak hadir. Ketika dia mengatakan la taliba hadirun, tak seorang santri pun gitu. Jadi dia menafikan semua jenis talib. Nah, dia bukan menafikan sebahagiannya saja, tapi seluruhnya. La taliba. Ya. Taib. Kemudian yang ke-11 khabar kana wa akhawatuha. Khabaru kana wa akhawatuha. Ya. Kita sudah belajar kana wa akhawatuha ya pada pembahasan tentang al-marfu'atu minal asma, lebih khusus lagi di pembahasan apa? Mubtada dan khabar. Ya, kita sudah membahas tentang khabar kana wa akhawatuha, begitu juga inna wa akhawatuha. Dan kita sudah tahu mana isim kana, mana khabar kana. Isim kana itu masuk ke pembahasan al-marfu'at. Nah, khabarnya itu masuknya ke al-mansubat. Contohnya apa? Kana Zaidun maridhan. Ya. Tadinya si Zaid sakit. Ya. Atau adalah si Zaid dia tadi sakit. Ya. Nah, maridhan ini adalah khabar kana mansub. Jadi khabar kana sudah pasti dia mansub. Artinya ini sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai isim-isim mansub nih. Ya. Berbeda dengan at-tawabi'. Ya. Dia ditetapkan sebagai isim mansub ketika dia mengikuti kata yang mansub. Kalau yang diikuti marfu, maka dia disebut sebagai isim yang marfu. Makanya at-tawabi itu ke al-marfu'at masuk, ke al-mansubat masuk, ke al-mahfudat juga masuk nanti. Ya. Kemudian yang ke-12, isim inna wa akhawatiha. Ya. Kalau isim kana itu marfu, isim inna itu mansub. Ya. Isim inna dan isim kawan-kawan dari inna seperti anna, lakinna, ya, la'alla dan seterusnya semuanya adalah marfu. Contohnya inna Zaidan mujtahidun. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang ke-13 maf'ula dhanna wa akhawatiha. Kita sudah belajar juga ya tentang dhanna wa akhawatuha. Ya. Ada dhanna, hasiba, alima, ya, wajada dan seterusnya. Nah, dhanna dan kawan-kawannya itu juga memasuki mubtada dan khabar. Tapi begitu dhanna sudah masuk ke mubtada dan khabar, maka mubtada menjadi maf'ul pertama, khabar menjadi maf'ul yang kedua. Apa hukum kedua maf'ul dari dhanna ini atau dari kedua kawan-kawannya? Kedua maf'ulnya dihukumi sebagai mansub. Nah, dihukumi sebagai mansub. Kita boleh memisahkannya atau menyendirikannya dalam suatu poin, sehingga di sini disebutkan oleh penulis menjadi poin yang ke-13. Bisa juga dia dimasukkan ke poin yang pertama sebagai maf'ulun bih. Karena dia memang pada asalnya maf'ul bih. Ya. Contohnya adalah dhanantu Zaidan maridhan. Saya menyangka Zaid itu sakit. Nah, Zaidan maf'ul bih yang pertama dia mansub. Maridhan maf'ul bih yang kedua dia juga mansub. Kemudian yang ke-14 at-tawabi'u lil mansub. Ya, kata-kata yang mengikuti kata yang mansub. Ya, jadi dia muqayyad. Tawabi' ini muqayyad. Diikat dengan apa? Diikat dengan kata yang diikuti. Kalau kata yang diikuti itu adalah marfu', maka dia adalah tabi' yang marfu'. Kalau kata yang diikuti adalah mansub, maka dia adalah tabi' yang mansub. Wa halum majarrah. Dan begitu seterusnya. Baik. Ini dia 14 mansubat, isim-isim mansub yang dimaksud oleh penulis pada perkataannya al-mansubatu minal asma'i arba'ata asyara syai'an. Ya. Kemudian, ya, penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan fal mawadi'u allati yakunu fiha al-ismu mansuban arba'ata asyara.
Setelah tadi kita mempelajari secara global ya tentang isim-isim mansub atau jenis-jenis isim mansub, maka kita sudah tahu bahwasannya tempat-tempat di mana isim dihukumi sebagai mansub, akhirannya dibaca nasab itu ada 14. Wa qad darasna minha arba'atan, dan di antara ya, yang 14 tadi kita sudah belajar 4. Kita sudah mempelajari 4. Apa saja? Yang pertama, khobaru kana wa akhawatuha. Khobar kana dan khobar kawan-kawannya atau saudara-saudaranya kana. Ya, seperti khobarnya asbaha, khobarnya amsa, khobarnya dhalla, khobarnya bata. Itu semuanya adalah mansub. Itu yang pertama. Wasmu inna wa akhawatiha, isimnya inna atau isim saudara-saudaranya, itu juga semuanya mansub. Jadi isimnya anna mansub, isimnya la'alla mansub, isimnya lakinna mansub, ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa maf'ula dhanna wa akhawatiha. Kedua maf'ul dhanna dan kedua maf'ul saudara-saudaranya juga mansub. Sudah kita pelajari juga. Dan yang keempat, at-tawabi'ul mansubatu. Dan tabi' yang mansub. Ya, tabi' yang mansub. Karena ketika kita mempelajari at-tawabi' pada pembahasan al-marfu'at, kita juga menjelaskan contoh-contoh ketika tabi' tersebut dalam keadaan mansub. Makanya dianggap kita sudah mempelajari tabi' yang mansub juga. Ya. Ketika kita mempelajari na'at dan man'ut, ya. Di antara na'at dan man'ut yang tabi' mana? Na'at. Nah, ketika kita mencontohkan misalnya, ya, ja'a rajulun karimun. Ya, karimun ini na'at. Kita tidak mencukupkan di situ. Kita sebutkan kadang contohnya dalam keadaan mansub. Ra'aitu rajulan kariman. Kita juga sebutkan dalam keadaan dia majrur. Ya, sallamtu ala rajulin karimin. Sehingga di sini disebutkan oleh penulis bahwasanya tabi' yang mansub juga dianggap sudah dipelajari. Ya. Itu berarti sisa ada 10 yang belum kita pelajari dari isim-isim mansub dari yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa ammal mansubatul baqiyatu wa hiya al-'asharatul uwal. Adapun isim-isim mansub sisanya yaitu 10 yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 10, dari maf'ul bih sampai isim la an-nafiyatil jins, fasanadrusuha qariban insyaallah taala. Maka itulah isim-isim mansub yang akan kita pelajari dalam waktu dekat ini di pembahasan al-mansubatu minal asma ini. Ya. Baik. Landasan penulis wafaqahullahu taala dalam menjelaskan 14 isim-isim mansub tadi adalah perkataannya Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, di mana beliau berkata di dalam kitab Al-Ajurumiyah, wal mansubatu al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa dharfu zamani wa dharfu makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmu la wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wattabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Ya. Ini dia perkataan Ibnu Ajrum yang menjelaskan jenis-jenis isim-isim mansub yang tadi juga sudah dijelaskan oleh penulis waffaqahullahu taala. Tapi coba antum hitung berapa yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum itu. Maf'ul bih, masdar, dzarfuz zaman, dzarful makan, hal, tamyiz, mustathna, ismula, al-munada, al-maf'ul min ajlih, al-maf'ul ma'ah, ya, khabar kana, isim inna, at-tabi' lil mansub, ya, wa huwa arba'atu asya', an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Ya. Kurang tidak? Hah? 14 atau 13? Nah, di sini yang banyak dipusingkan oleh para pembelajar kitab Al-Ajurumiyah. Pertama beliau mengatakan 15, tapi setelah dihitung yang beliau sebutkan kurang.
Disebutkan oleh Ibnu Ajrum 14 ya. Nah, disebutkan oleh penulis Al-Ifadah itu di catatan kaki ya. Majmu'ul mansubati allati dzakaraha Ibnu Ajrum 14. Ya. Jumlah total isim-isim mansub yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum itu sebenarnya 14. Annahu dzakara annaha 15 kama ra'ayna fil matni. Ma'a annahu afan. Padahal beliau menyebutkan di dalam matan sebagaimana yang kita lihat bahwasannya al-mansubat itu 15. Tapi ketika beliau merincikannya, menyebutkannya, ternyata yang disebutkan cuma 14. Fama huwal khamisu asyara. Ya, fama huwal khamisa asyara afan. Jadi yang ke-15 itu apa? Ya. Thabata fi ba'din nusakh anna al-khamisa asyara huwa maf'ula dhanna wa akhawatiha. Di sebahagian naskah, di sebahagian manuskrip, ya, manuskripnya apa namanya? Kitab Al-Ajrumiyah itu ada yang menyebutkan. Ya, ada yang menyebutkan. Jadi apa namanya? Yang menasakh, yang apa namanya? Menulis naskah tersebut, dia menuliskan yang ke-15 apa itu? Maf'ula dhanna wa akhawatiha. Maf'ul dhanna dan kedua maf'ul dhanna dan kedua maf'ul saudara-saudaranya dhanna. Belum disebutkan? Belum disebutkan kan di atas? Belum. Itu dia yang ke-15. Fahuma minal mansubat. Karena memang kedua maf'ul dhanna ini merupakan isim yang mansub juga. Tetapi kenapa tidak disebutkan oleh Ibnu Ajrum? Ya. Wala'allal musannifa lam yadhkurhuma huna li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'at ma'an nawasikh. Boleh jadi penulis yakni Ibnu Ajrum tidak menyebutkannya di matan itu dikarenakan Ibnu Ajrum sudah menyebutkannya di matan pas membahas tentang al-marfu'at. Ya. Ketika dia membahas tentang an-nawasikh, yakni nawasikh mubtada dan khabar, sudah beliau sebutkan tentang maf'ula dhanna wa akhawatiha. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, li'annahuma dakhilani fil maf'uli bih. Itu dikarenakan dia sudah masuk di maf'ulun bih. Jadi tidak dipisahkan oleh Ibnu Ajrum dalam penyebutannya. Sehingga terbaca oleh kita 14. Tapi jumlah totalnya beliau sebut ya 15. Ya. Wa qala Abu Naja an adadil mansubati allati dzakaraha al-musannif, dan Abu Naja ya menyebutkan tentang jumlah mansubat yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ai bi'addil dzarfaini wahidan. Nah, ini cara hitungnya Abu Naja, salah seorang pakar nahwu juga. Ini cara hitungnya Abu Naja, bagaimana dia menafsirkan maksud dari Ibnu Ajrum. Ya. Maksudnya ya 15 itu adalah ketika menghitung dua dzaraf yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum itu sebagai satu. Jadi kan Ibnu Ajrum mengatakan wa dzarfuz zamani wa dzarful makani itu dianggap satu. Baik, sampai di sini kalau kita anggap satu berarti jadi 13 ya. Jadi 13. Baik. Wa khabari kana wa akhawatiha wasmi inna wa akhawatiha wahidan. Sekarang kita kurangi lagi. Kenapa? Karena kana wa akhawatiha dan inna wa akhawatiha itu dianggap satu juga. Jadi berapa hitungannya? 12. Wa addit tawabi arba'atun. Ya. Kemudian kita hitung tawabi menjadi 4. Berapa jadi totalnya itu? Ya. Kan tawabi di sini kita hitung 1. Jadi dikurangin dulu 1. Ya. 15 pas. 15 pas ya? Baik, kita coba hitung ya menurut hitungan Abu Najah. Yang pertama maf'ul bih, kemudian masdar, kemudian zaraf, kemudian hal, tamyiz, mustathna, ismula, munada, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana dan isim inna, kemudian na'at, ataf, taukid, badal. Ya, ada 15 semuanya. Itu penafsirannya Abu Najah terhadap perkataan penulis wal mansubatu khamsata asyara. Ya. Demikian faedah yang didapatkan oleh penulis wafaqahullahu taala dari banyak referensi dari kitab-kitab nahwu yang sudah tersebar juga di kalangan kaum
kaum muslimin. Baik, kita cukupkan pertemuan yang ke-45 ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, ya, materi-materi yang merincikan pembahasan tentang isim-isim mansub ini satu per satu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita pelajari dan menambahkan kepandaian kita dalam bercakap ya, dengan bahasa Arab, dalam berbicara dengan bahasa Arab, dan juga menambahkan kepandaian kita dalam membaca kitab-kitabnya para ulama yang tertulis dengan bahasa atau tulisan Arab, baik itu berharokat ataupun gundul ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.